Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurliza dengan NIM 21101065 akan memberikan penjelasan mengenai materi apa saja yang terdapat dalam manajemen asuransi syariah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa sih asuransi itu? Asuransi adalah suatu mekanisme atau pemindahan risiko dari tertanggung atau nasabah kepada pihak penanggung atau pihak asuransi dengan sejumlah premi yang pasti. Tertanggung bebas dari ketidakpastian kerugian yang mungkin diderita. Nah, selanjutnya, bagaimana sih sejarah asuransi itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cuplikan video berikut. Gimana sih sejarah asuransi? Pada tahun 1688, didirikan sebuah kedai kopi kecil yang bernama Edward Lloyd, yang namanya dipakai sebagai nama perusahaan asuransi pertama di dunia. Perusahaan asuransi itu menawarkan produk asuransi dagang yang meliputi pergerakan ekspor dan impor kapal kargo melalui jalur laut. Balik lagi ke topik. Sang pemilik kedai memiliki cara unik untuk menarik para tamu. Bukan hanya kopi yang nikmat, tetapi kedai tersebut juga memberikan informasi pelayaran yang dapat diandalkan. Informasi tersebut dikumpulkan dan diterbitkan dalam majalah dinding dengan nama Lloyd Place. Dengan begitu, kedai kopi Mr. Lloyd langsung terkenal di komunitas pedagang dan pemilik kapal. Sering berjalannya waktu, kedai kopi Lloyd tidak hanya digunakan untuk mencari informasi tentang pelayaran, tapi juga membicarakan tentang perdagangan dan pengiriman via laut. Dan pada akhirnya, mereka memikirkan sesuatu, dikarenakan pada saat itu para peraut sering membicarakan berita tentang kapal yang diambil bajak laut, atau kapal yang terkena karam akibat cuaca yang sangat buruk. Mereka mencetuskan sebuah ide yang dimana ide tersebut awal mula terciptanya konsep asuransi. Masing-masing dari mereka menyetor uang jika di antara kapal mereka ada yang diserang bajak laut atau terkena karam. Kita bayar sesuai ketentuan sebagai ganti rugi. Tetapi, jika kapal aman sampai tujuan, setoran yang sudah diberikan tidak akan dikembalikan. Berikut adalah cikal bakal terakhirnya transaksi asuransi. Dimulai dari pelayaran, kemudian berkembang menjadi asuransi kargo, dan kemudian asuransi lainnya. Selanjutnya, ada unsur dalam asuransi. Yang pertama, ada pihak tertanggung atau insured, yaitu pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Tertanggung adalah orang atau individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang atau properti yang dipertanggungkan, sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi. Yang kedua, ada pihak penanggung atau insured, yaitu pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Nah, perusahaan asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkannya. Yang ketiga, ada suatu peristiwa atau accident, yaitu suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Dan yang terakhir, ada kepentingan interest. Nah, itulah tadi ada unsur-unsur asuransi. Selanjutnya, apa sih manfaat dari asuransi itu? Yang pertama, fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang. Dan yang kedua, ada fungsi sekunder asuransi, yaitu untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan invisible earnings. Nah, selanjutnya, resiko apa saja sih yang dapat diasuransikan? Yang pertama, dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, serupa dan dalam jumlah yang memadai. Yang ketiga, harus bersifat murni. Yang keempat, terjadi kebetulan atau tidak direncanakan. Yang kelima, tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keenam, premi asuransi harus wajar. Dan yang terakhir, pihak yang mengasuransikan harus pihak yang memiliki atau insurable interest. Selanjutnya, tujuan asuransi. Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
Yang kedua, meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, ada pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak pasti dan tidak tentu. Dan yang keempat, ada dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Yang kelima, sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Yang keenam atau yang terakhir ada menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi atau bekerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep resiko. Resiko adalah keraguan objektif atas suatu hasil kejadian dalam situasi tertentu atau ketidakprediksian. Kecenderungan hasil aktual yang sebenarnya mungkin berbeda dari hasil yang akan diprediksi. Nah, resiko ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada resiko murni atau pure risk. Resiko murni adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi menimbulkan kerugian atau paling tidak break even, tidak untung dan tidak rugi. Misalnya ada kebakaran, gempa bumi, kebanjiran, huru-hara, kecelakaan, dan lain-lain. Yang kedua, ada resiko spekulatif atau speculative risk. Resiko spekulatif adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan suatu kerugian. Break even, sama saja tidak untung dan tidak rugi, bahkan mungkin bisa mendatangkan keuntungan. Nah, risiko-risiko semacam ini pada umumnya terdapat dalam dunia bisnis dan perjudian atau gambling, di mana terdapat faktor yang memungkinkan seseorang mendapatkan keuntungan tersebut. Contohnya, pemasaran produk baru, meningkatkan harga jual, ikut dalam perjudian, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam asuransi. Prinsip dasar ini harus terpenuh saat penanggung dan tertanggung. Dalam hal ini adalah pihak yang mengasuransikan dan pihak perusahaan asuransi menggunakan perjanjian asuransi. Yang pertama ada prinsip utmost good faith. Adalah prinsip etikat baik dari penanggung maupun tertanggung atas dasar saling percaya atau trusty dalam melaksanakan kontrak asuransi. Prinsip ini meliputi segala hal, baik mengenai kebenaran dari objek yang dipertanggungkan maupun kebenaran dari ganti rugi yang menjadi kewajiban tertanggung kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi tersebut. Harus menerapkan prinsip ini yang dipresentasikan dengan keterbukaan atau disclosure atas semua informasi mengenai pertanggungan asuransi. Yang kedua, ada prinsip insurable interest, yang artinya adanya kepentingan yang dapat diasuransikan. Baik pemegang polis harus memiliki kepentingan finansial yang sah terhadap aset atau kejadian yang diasuransikannya. Ini memastikan bahwa asuransi tidak digunakan untuk tujuan spekulatif, yang artinya jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang, maka berarti orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut. Jadi, orang tersebut atau orang yang akan mengasuransikan tersebut harus dapat menunjukkan kerugian finansial yang menimpa dirinya bila terjadi suatu kerugian terhadap objek yang akan diasuransikannya. Kita akan beri satu contoh. Yang pertama, Liza mempunyai mobil yang diasuransikan dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017. Mobil itu pada bulan Maret 2017 dijual kepada Mega dan kemudian pada bulan Mei 2017 terkena bencana yang ditanggung dalam polis Liza. Terhadap perihal yang menimpa mobil tersebut, baik Liza maupun Mega tidak bisa mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi. Jadi, teman-teman, pada prinsip ini untuk asuransi mengikuti orangnya, bukan objeknya yang diasuransikannya. Meskipun objek tersebut harus disebutkan dalam kontrak asuransi. Prinsip yang ketiga adalah prinsip indemnity. Adalah suatu prinsip ganti rugi sejumlah yang sebenarnya diderita oleh tertanggung. Dengan prinsip ini, maka tidak diperkenankan memperoleh keuntungan dari asuransi karena adanya kejadian kerugian atau hanya berlaku untuk asuransi kerugian. Prinsip ini mengacu pada pemulihan kerugian atau kompensasi yang sebenarnya diderita oleh pemegang polis. Asuransi bertujuan untuk membantu pemegang polis kembali ke posisi finansial yang sama seperti sebelum terjadinya kerugian. Kita beri contoh, yaitu apabila objek ini diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan asuransi, maka akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan
kita setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan saat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian, kita tidak berhak untuk memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang kita derita. Yang keempat, ada prinsip subrogasi. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seseorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kerugian tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Dengan kata lain, apabila kita mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka perusahaan asuransi setelah memberikan ganti rugi kepada kita akan menggantikan kedudukan kita dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Prinsip ini memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk mengambil tindakan hukum untuk menggantikan pemegang polis dalam klaim terhadap pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang diasuransikannya. Contohnya, kendaraan milik Tuan A yang diasuransikan telah tertabrak oleh kendaraan milik Tuan X. Kerusakan kendaraan milik Tuan A telah diperbaiki oleh perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi mempunyai hak subrogasi untuk menuntut Tuan X yang menimbulkan kerugian tersebut. Yang kelima, ada prinsip co-insurance. Prinsip ini penutupan yang dilakukan oleh lebih dari satu penanggung bila terjadi kerugian, maka masing-masing penanggung akan memikul beban proporsional sesuai dengan bagian atau share masing-masing. Yang keenam, ada prinsip contribution. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip co-insurance. Hanya saja, dalam hal penyelesaian kerugiannya telah dibayar penuh oleh salah satu asurador, maka hak menuntut ke asurador yang lain adalah terletak pada asurador yang telah membayar penuh tersebut. Yang ketujuh, ada prinsip kronologi. Prinsip ini menganut ketentuan bahwa asurador yang menutup lebih dulu berkewajiban membayar klaim lebih dulu pula. Yang kedelapan, ada prinsip the law of large number. Prinsip ini menyatakan bahwa semakin banyak polis yang ada dalam sebuah perusahaan asuransi, maka semakin akurat perusahaan tersebut dapat memperkirakan frekuensi dan besarnya klaim yang akan diajukan. Ini membantu perusahaan asuransi menghindari ketidakpastian yang berlebihan. Dengan prinsip ini, bertambah pula banyak objek sejenis yang ditutup, maka bertambah luas juga penyebaran risikonya, sehingga ramalan kerugian dapat dihitung secara matematis dan hal ini juga mempengaruhi tingkat suku bunga premi yang dibebankan oleh tertanggung. Nah, yang terakhir atau yang kesembilan, ada prinsip proximate causa atau causa prima. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah unbroken chain of events, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan. Maka, pertama-tama akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus, sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Selanjutnya, ada filosofi asuransi syariah, yaitu asuransi syariah merupakan salah satu sarana dalam pengendalian risiko secara finansial melalui mekanisme risk sharing sebagai alternatif risk transfer yang digunakan pada asuransi konvensional. Nah, perintah untuk saling bekerja sama dan saling membantu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat bersiksanya. Nah, selanjutnya ada pengertian asuransi syariah berdasarkan fatwa MUI dan peraturan Menteri Keuangan. Asuransi syariah, takmin, takaful, dan tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut peraturan Menteri Keuangan, asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong dan melindungi di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Nah, di sini terdapat skema pengelolaan risiko asuransi syariah atau risk sharing. Menurut Fatwa DSN nomor 53/DSN MUI -3 DSN MUI 2006, akad tabaruk pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan tujuan komersial. Jika terdapat surplus underwriting atau dana tabaruk, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut, yaitu diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabaruk. Yang kedua, disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya kepada para peserta yang
memenuhi syarat aktuaria atau manajemen risiko. Yang ketiga, disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagai lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Jika terjadi defisit underwriting atau dana tabaruk, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk quote atau pinjaman, dan pengembalian dana quote kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabaruk. Pada skema berikut terdapat pengelolaan risiko asuransi syariah, risk sharing, dan risk pooling. Dan pada skema selanjutnya ada pengelolaan risiko terhadap asuransi konvensional atau transfer of risk. Selanjutnya ada hal yang terlarang dalam asuransi. Yang pertama ada gharar atau ketidakpastian, yang kedua ada maisir, judi atau hutang, yang ketiga ada riba atau bunga, yang keempat ada az-zulm atau kezaliman, yang kelima ada rishwah atau sogok, yang keenam ada tatfif atau kecurangan, yang ketujuh ada maksiat atau pelaku maksiat, dan yang kedelapan ada al-haram, yaitu objek asuransi yang haram. Selanjutnya ada pengelolaan asuransi konvensional. Nah, di sini ada pengelolaan risiko asuransi konvensional atau transfer of. Selanjutnya ada skema pengelolaan risiko asuransi konvensional, reasuransi atau retrosesi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang operasional asuransi syariah. Yang pertama ada proses bisnis utama perusahaan asuransi syariah. Yang pertama ada pengembangan produk, yang kedua ada pemasaran, yang ketiga ada underwriting, yang keempat ada pengelolaan dana, yang kelima ada penempatan reasuransi, dan yang keenam ada proses klaim. Nah, di sini ada jenis produk asuransi syariah. Nah, apa saja sih jenis perusahaan perasuransian syariah itu? Yang pertama, ada perusahaan asuransi umum syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, ada perusahaan asuransi jiwa syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dan yang ketiga, ada perusahaan reasuransi syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Nah, akad-akad pada asuransi syariah yang pertama ada tabaruk atau akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabaruk untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Yang kedua ada akad tijarah, yaitu akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial. Yang ketiga ada akad wakalah bil ujroh, yaitu akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaruk dan dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang telah diberikan dengan imbalan berupa ujroh. Dan yang selanjutnya ada mudharabah, yaitu akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mulai investasi dana tabaruk atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya ada mudharabah musyarakah, yaitu akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mulai investasi dana tabaruk atau investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kategori pelindungan asuransi.
Yang pertama ada asuransi jiwa, yaitu memberikan manfaat atau santunan asuransi kepada peserta atau ahli waris yang didasarkan terhadap terjadinya suatu resiko kecelakaan, cacat, pensiun, usia tua, dan kematian. Yang kedua ada asuransi umum atau kerugian, yaitu memberikan manfaat asuransi atas kerugian, kerusakan, kehilangan terhadap harta benda, kepentingan keuangan, tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh terjadinya suatu resiko yang diasuransikan. Dan yang ketiga ada asuransi kesehatan, yaitu memberikan manfaat atau santunan asuransi kepada seseorang yang disebabkan atas dasar suatu penyakit atau seseorang tersebut mempunyai riwayat penyakit. Yang pertama ada produk asuransi jiwa yang standar, yaitu asuransi berjangka atau term insurance, yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan santunan apabila peserta mengalami musibah yang mengakibatkan meninggal dalam masa perjanjian. Yang kedua, asuransi dwiguna, yaitu endowment insurance. Produk asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat, yaitu membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi dan membayar manfaat habis kontrak apabila tertanggung masih hidup pada akhir masa asuransi jiwa. Dan yang ketiga ada asuransi seumur hidup atau whole life insurance, yaitu asuransi yang memberikan manfaat pertanggungan seumur hidup biasanya sampai dengan usia 99 tahun. Yang terakhir ada asuransi unit link, yaitu kontrak asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dengan premi rendah sekaligus investasi. Jenis asuransi ini memberikan manfaat perlindungan, asuransi kematian, dan investasi sekaligus. Selanjutnya ada produk asuransi jiwa, yaitu rider, paket, dan bundling. Yang pertama ada rider. Rider adalah asuransi yang ditambahkan dan melekat kepada produk standar, contohnya kecelakaan diri, cacat, dan lain-lain. Yang kedua ada paket umum, yaitu produk asuransi jiwa yang merupakan gabungan dari beberapa produk untuk memberikan manfaat asuransi yang lebih beragam. Di contohnya itu ada produk term insurance ditambah kecelakaan diri. Yang kedua ada produk endowment insurance plus cacat dan lain-lain. Dan yang ketiga ada paket khusus, yaitu produk asuransi jiwa yang dibuat khusus untuk kebutuhan yang lebih spesifik atau dengan tujuan yang berkaitan. Dan yang terakhir ada produk asuransi pendidikan, yaitu produk asuransi jiwa pembiayaan, produk asuransi jiwa plus investasi unit link, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada paket bundling, yaitu produk asuransi jiwa yang melekat dengan produk bukan asuransi. Yang contohnya ada produk tabungan berasuransi, infak atau zakat plus asuransi, kartu kredit atau ATM berasuransi, kartu kredit identitas berasuransi. Selanjutnya ada produk asuransi umum, terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada produk paket umum, adalah produk yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok risiko menjadi satu paket jaminan yang lebih luas atau lebih besar. Namun bukan berarti produk tersebut sudah lengkap. Biasanya produk paket ini masih dapat diperluas dengan jaminan-jaminan yang lainnya. Contohnya property all risk. Yang kedua ada produk standar, adalah produk standar yang menjamin kerugian terhadap risiko-risiko yang sudah umum atau mendasar dalam dunia asuransi. Produk standar ini masing-masing hanya menjamin satu kelompok risiko dasar, dapat pula ditambah dengan perusahaan jamin tambahan. Contohnya tuh ada asuransi kebakaran, kerusuhan, huru-hara, atau banjir. Dan yang ketiga ada produk paket khusus, adalah produk yang dibuat khusus untuk kebutuhan yang lebih spesifik dan menjamin beberapa aspek risiko yang berkaitan. Produk paket khusus ini umumnya juga cukup lengkap sesuai dengan tujuannya. Namun, produk tersebut harus diperhatikan secara lebih detail terhadap jaminan-jaminan yang tercantum di dalamnya. Hanya beberapa asuransi yang menyediakan produk paket khusus ini karena merupakan jaminan yang didesain khusus dan mempunyai nama produk yang khusus pula oleh masing-masing perusahaan asuransi yang mengeluarkannya. Contohnya ada paket asuransi rumah, paket asuransi mobil, dan lain-lain. Nah, kita akan memasuki pengenalan produk asuransi. Yang pertama ada asuransi harta benda, yaitu jenis asuransi yang memberikan manfaat pembayaran ganti rugi terhadap risiko harta benda seperti kebakaran, pencurian, kerusakan akibat cuaca. Dan diasuransikan dengan dua cara utama. Yang pertama ada risiko secara umum. Risiko umum menjamin semua penyebab kerugian yang tidak secara khusus dikecualikan dalam polis. Pengecualian umum ini pada polis risiko umum termasuk kerusakan akibat gempa bumi, banjir, insiden nuklir, tindakan terorisme, dan perang. Yang kedua ada risiko khusus. Risiko khusus memerlukan penyebab khusus untuk kerugian disebutkan di polis asuransi yang akan diberikan. Nah, risiko khusus ini yang umum termasuk peristiwa yang menyebabkan kerusakan seperti kebakaran, ledakan petir, dan pencurian. Contohnya ada fire insurance atau asuransi kebakaran.
Yang kedua ada asuransi kendaraan bermotor. Terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada komprehensif atau ALRIS, yaitu perlindungan asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas kehilangan atau kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan, atau kecelakaan lalu lintas lainnya. Contohnya itu ada kendaraan roda 4 atau lebih. Dan yang kedua ada total loss only atau TLO, yaitu perlindungan asuransi yang memberikan jaminan ganti atas kehilangan atau kerusakan total pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan kejahatan, atau kecelakaan lalu lintas lainnya. Contohnya itu ada kendaraan roda 4 atau lebih atau sepeda motor. Yang ketiga ada asuransi uang atau emas, money insurance, yaitu memberikan jaminan finansial atas aneka risiko kerugian yang berkaitan langsung dengan uang tunai emas. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada cash in cashier box, yaitu memberikan jaminan finansial atas kerugian keuangan yang terjadi akibat dari perampokan atau penodongan, perampasan, pengambilan dengan kekerasan oleh orang lain yang terjadi di ruang kasir selama jam kerja. Yang kedua ada cash in safe, yaitu memberikan jaminan finansial atas kerugian-kerugian keuangan yang terjadi akibat dibongkarnya lemari besi atau strong room di mana uang tersebut disimpan dengan paksa atau dengan menggunakan kunci palsu. Dan yang ketiga ada cash in transit, yaitu memberikan jaminan finansial atas kerugian keuangan yang terjadi selama dalam pengiriman atau perjalanan yang disebabkan oleh perampokan atau pembegalan dan kebakaran atau alat angkutnya yang disebabkan oleh suatu kecelakaan. Yang keempat ada asuransi kebakaran atau fire insurance. Asuransi kebakaran memberikan jaminan atau pertanggungan pada harta benda yang dipertanggungkan berupa gedung atau bangunan rumah, kantor, hotel, pabrik, toko, dan lain-lain. Termasuk isinya juga yaitu perabotan, perlengkapan, peralatan mesin, persediaan barang atau stok terhadap kemungkinan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko kebakaran, kesambar petir, kejatuhan pesawat terbang, ledakan, dan asap. Nah, luas jaminan fire insurance ini disebut juga dengan istilah FLEXAS, Fire, Lightning, Explosion, Aircraft, and Smoke. Yang kelima ada Property All Risk dan Industrial All Risk Insurance, merupakan asuransi untuk properti yang cukup lengkap. Yang tidak ikut dijamin adalah hal-hal yang dikecualikan di dalam polis. Meskipun begitu, beberapa hal yang dikecualikan tersebut bisa ikut dijamin dengan menambah jaminan asuransi tertentu. Dia tuh ada Earthquake Insurance, yaitu asuransi gempa bumi atau Earthquake Insurance, menjamin kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Yang kedua ada RSM di CCTS, yaitu merupakan perluasan jaminan asuransi properti terhadap resiko riot atau kerusuhan, strikes, pemukulan, malicious damage, tindakan perbuatan jahat, civil commotion atau huru-hara, terorisme dan sabotage atau terorisme and sabotage. Yang ketiga ada FWTWD, yaitu merupakan perluasan jaminan asuransi untuk resiko flood, banjir, windstorm atau angin topan, badai, dan kerusakan karena air. Yang keenam ada asuransi rekayasa, merupakan asuransi yang menjamin kerugian pada saat aktivitas teknik dalam rangka membangun atau merancang suatu struktur, baik berupa bangunan, prasarana, maupun instalasi. Policy car pada dasarnya memberikan jaminan ganti rugi kepada tertanggung atas segala macam biaya langsung yang timbul karena yang pertama, terjadinya kerusakan atas suatu benda yang dipertanggungkan. Yang kedua, tuntutan pihak ketiga atas kerusakan suatu benda atau luka jasmani yang disebabkan oleh suatu hal atau kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga dan bersifat musibah atau kecelakaan yang dijamin polis dan terjadi dalam masa pertanggungan dan menyebabkan kerugian finansial atau luka badan dan tidak dikecualikan dalam polis. 7. Ada asuransi tanggungan, yaitu asuransi jenis ini yang memberikan perlindungan apabila peserta yang dianggap melakukan tindakan yang salah secara hukum dan dapat dijamin dalam polis. Yang kedelapan ada asuransi aneka, yaitu asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan pada harta benda, luka badan, kepentingan keuangan, tanggung gugat terhadap peserta, dan lain-lain hingga kematian. Dan yang terakhir ada cargo insurance, yaitu memberikan jaminan terhadap kerugian atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan selama kegiatan pengangkutan barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang underwriting. Pada asuransi kerugian, underwriting adalah proses seleksi menetapkan jenis penawaran risiko yang harus diterima. Bila diterima, maka rate atau nilai, syarat, dan kondisinya harus dapat ditentukan.
Pada asuransi jiwa, underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon peserta untuk menetapkan apakah menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta tersebut. Underwriting menjalankan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung, yang bertujuan untuk memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperhitungkan menghasilkan laba. Ada 3 konsep penting dalam underwriting. Yang pertama ada probabilitas, berdasarkan kejadian masa lalu atau chance of loss. Yang kedua, ketidakpastian atas kerugian di masa yang akan datang yang sulit didapatkan atau degree of risk. Yang ketiga, ada semakin banyak objek yang memiliki risiko yang sama atau hampir sama, semakin baik bagi perusahaan tersebut atau disebut dengan hukum bilangan besar. Nah, selanjutnya ada tugas underwriter. Yang pertama, mengatur penggunaan dana seefektif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan laba yang maksimal. Yang kedua, melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian tersebut. Apa saja sih peranan underwriter itu? Yang pertama, mempertimbangkan risiko yang diajukan. Yang kedua, memutuskan menerima atau menolak risiko yang akan diajukan. Yang ketiga, menentukan syarat dan beberapa ketentuan serta lingkup ganti rugi. Yang keempat, mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta. Yang kelima, mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit. Nah, ada juga tujuan utama dari underwriter. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Syarat polis yang marketable harus menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhan calon peserta. Premi yang ditetapkan dalam polis juga harus dalam batas kemampuan keuangan calon peserta. Dan premi yang akan dibebankan untuk asuransi harus bersaing di pasar. Nah, ada hal juga yang harus diwaspadai oleh underwriter. Yang pertama, karakteristik risiko fisik harus di-underwrite atau berdasarkan pedoman dan prosedur akseptasi. Dan yang kedua ada moral hazard, yaitu sifat manusia yang umumnya tidak stabil dan sulit untuk dideteksi. Nah, tadi ada underwriting secara umum. Sekarang saya akan menjelaskan tentang underwriting secara syariah. Secara prinsip sama dengan konvensionalnya. Akan tetapi, dalam hal seleksi risiko secara implisit tergabung 2 elemen penting, yakni seleksi dan klasifikasi. Seleksi adalah proses perusahaan dalam mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang dimiliki oleh calon. Dan klasifikasi adalah proses penetapan individu ke dalam kelompok individu yang sekiranya memiliki kerugian yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klaim. Aplikasi klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim itu sendiri adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya dan sebagaimana seharusnya. Penting juga bagi pengelola asuransi syariah untuk menyelesaikan klaim seefisien dan seefektif mungkin, sebab pada dasarnya klaim adalah hak peserta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosedur klaim. Yang pertama, pemberitahuan klaim. Yang kedua, ada bukti klaim kerugian. Yang ketiga, ada penyelidikan. Dan yang keempat, ada penyelesaian klaim. Di pembayaran klaim ini, ada kebijakan keuangan dan akuntansi. Yang pertama, pengakuan beban klaim adalah klaim yang telah disetujui oleh Departemen Klaim. Yang kedua, estimasi atas beban klaim periode berjalan adalah sebesar kenaikan atau penurunan klaim. Pada klaim dalam proses penyelesaian dan klaim terjadi tetapi belum dilaporkan atau dikurangi dengan bagian menjadi tanggungan, residuar atau pihak lain, dapat disajikan sebagai kenaikan atau penurunan estimasi klaim retensi sendiri. Nah, selanjutnya estimasi klaim retensi sendiri diakui saat dilaporkan oleh Departemen Klaim pada tanggal neraca. Klaim pada asuransi konvensional. Yang pertama, pembayarannya berasal dari perusahaan yang diambil dari kumpulan premi atau keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Dan yang kedua, ada pada asuransi syariah yang diambil dari dana tabaruk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemasaran kanal distribusi asuransi syariah. Yang pertama, ada pemasaran asuransi syariah. Pemasaran menurut perspektif syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai yang memungkinkan siapapun melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah atau islami.
atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Yang kedua ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran dalam Islam termasuk lingkup muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang hukum asalnya adalah jaiz atau boleh. Kata kunci dalam pemasaran syariah ini adalah bahwa dalam seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran maupun proses perubahan nilai atau value, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah. Maka segala bentuk transaksi muamalah dapat diperbolehkan, yaitu al-aslu fi al-muamalah al-ibadah. Yang ketiga ada konsep pemasaran, yaitu adalah mengajarkan pemasar untuk jujur pada konsumen atau orang lain. Nilai-nilai syariah mencegah pemasar terperosok kepada keliru atau karena ada nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seorang pemasar. Nah, pemasaran syariah adalah bukan hanya sekedar teknik yang ditambahkan syariah karena ada nilai-nilai pada marketing syariah saja, tetapi lebih jauh marketing berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam pemasaran. Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis, karena dalam profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada peran syariah pada pemasaran. Syariah berperan dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnis demi keuntungan pribadi saja. Ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan dapat berubah suatu value kepada para stakeholder sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan lajunya bisnis, sehingga menjadi bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Nah, ada bauran pemasaran asuransi syariah. Yang pertama adalah produk, yaitu suatu perusahaan asuransi syariah harus mampu merancang suatu produk asuransi yang memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan produk asuransi sejenis, baik yang ditawarkan oleh perusahaan syariah maupun perusahaan asuransi konvensional. Apabila suatu produk asuransi tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh produk asuransi sejenis, maka ditawarkan oleh perusahaan lain, dan konsumen akan membeli produk asuransi syariah yang ditawarkan oleh para agen. Yang kedua ada harga. Harga yang dalam konteks industri asuransi syariah maupun asuransi konvensional mungkin dapat tercermin dari nilai premi maupun nilai pertanggungan yang ditawarkan, dari nilai premi maupun nilai pertanggungan yang ditawarkan. Seorang agen asuransi harus mampu memahami sebesar kemampuan membayar premi dari seorang konsumen. Agen jangan memaksakan konsumen untuk membayar premi di luar kemampuan yang disanggup ditawarkan. Hal ini mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Semakin terjangkau atau menarik harga yang ditawarkan, maka potensi calon konsumen tersebut untuk membeli produk asuransi yang ditawarkan oleh agen akan semakin terbuka lebar. Yang ketiga ada promosi. Meskipun dalam industri asuransi syariah yang menjadi ujung tombak penjual adalah seorang agen asuransi, perusahaan asuransi secara korporasi haruslah tetap melakukan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan asuransi secara korporat akan dapat lebih mempermudah seorang agen asuransi dalam memasarkan produk asuransi yang dimilikinya. Yang keempat ada tempat atau lokasi. Kantor menjadi salah satu pertimbangan yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi syariah. Meskipun agen asuransi syariah dapat menjual produk asuransinya lintas batas antar daerah, namun seringkali konsumen membutuhkan kepastian kemana mereka harus bertanya jika mereka mau mengajukan klaim atau hal-hal terkait produk asuransi yang mereka beli. Seorang calon konsumen mungkin akan enggan membeli suatu produk asuransi syariah jika tidak ada kantor perwakilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya ada jenis kanal distribusi. Yang pertama ada kanal keagenan, yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah melalui tenaga pemasar, baik yang dikontrak secara langsung oleh perusahaan maupun melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan mitra distribusi pengelola tenaga pemasar tersebut. Agen mewakili perusahaan asuransi. Nah, yang kedua ada kanal basa insurance, yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah termasuk asuransi jiwa pembiayaan syariah dan asuransi umum syariah melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan bank. Nah, jenis bank insurance itu sesuai POJK. Yang pertama ada distribusi, yaitu produk asuransi yang dipasarkan oleh tenaga pemasar, bisa orang staf bank dan bisa juga dari asuransi. Yang kedua ada wholesale, yaitu bank yang memasarkan, asuransi yang memproses. Yang ketiga ada insurance, yaitu perusahaan asuransi menempatkan tenaga pemasar di cabang bank. Yang terakhir ada integrasi. Produk bank dilekatkan menjadi satu dengan asuransi, misalnya tabungan plus PA yang memasarkan hal tersebut. Selanjutnya ada referensi, yaitu pihak bank hanya mereferensikan, misalnya asuransi jiwa pada produk pembiayaan syariah. Yang ketiga ada kanal pialang,
yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah baik polis kumpulan maupun polis individu melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki lisensi sebagai pialang asuransi. Pialang yaitu mewakili calon peserta atau pesertanya. Yang keempat ada kalian digital atau afinitas, yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah baik polis kumpulan maupun polis individu melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan-perusahaan keuangan yang dimungkinkan oleh regulasi seperti startup, insurtech, penyedia telekomunikasi, e-commerce, organisasi massa keagamaan, serta jenis-jenis perusahaan lain yang berkembang di masa yang akan datang. Dan yang kelima ada kalian lembaga keuangan syariah, yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan lembaga jasa keuangan syariah non-bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada koperasi syariah, BMT, lembaga zakat, infak, sedekah, wakaf, atau yang disebut kita biasanya ZIFAF, BPRS, lembaga pembiayaan syariah, penjaminan syariah, pengadaan syariah, sekuritas, dan manajer investasi.